kita akan masuk ke materi yang materi basis data KD 3.3. Jadi tolong kalian siapkan buku catatannya untuk mencatat atau merangkum hal-hal yang penting, dan jangan lupa juga nanti menjawab soal latihannya ya. Oke, sampai jumpa lagi nanti di pertemuan berikutnya. Selamat menyaksikan materi dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran basis data kali ini ya. Siapkan buku catatannya untuk dicatat supaya kalian bisa memahami dari materi kali ini. Ya, basis data kan titik 2 yang kemarin, yaitu memahami bentuk diagram hubungan antar entitas. Ini adalah setelah kalian nanti mengikuti kegiatan belajar yang ketiga ini, diharapkan kalian akan dapat memahami konsep entitas atau IRD, bisa mendefinisikan deskripsi sistem basis data, kemudian yang ketiga dapat mengidentifikasi entitas sistem basis data, yang keempat mengidentifikasi atributnya, dan yang kelima kalian akan dapat membuat struktur entitas beserta atributnya. Masuk materi. Definisi IRD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu diagram dalam bentuk gambar atau simbol yang mengidentifikasi tipe dari entitas di dalam suatu sistem yang diuraikan dalam data dengan atributnya dan menjelaskan hubungan atau relasi di antara entitas tersebut. Nah, IRD ini merupakan model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak. IRD berupa model data konseptual yang merepresentasikan data dalam suatu organisasi. IRD menempatkan pada struktur dan relationship data dan digunakan oleh profesional sistem untuk berkomunikasi dengan pemakai eksekutif tingkat tinggi atau organisasi yang tidak tertarik pada pelaksanaan operasi sistem sehari-hari. Jadi namun lebih menekankan kepada beberapa hal, yaitu seperti data apa saja yang diperlukan untuk bisnis mereka, bagaimana data tersebut berelasi dengan data lainnya, siapa saja sih yang diperbolehkan untuk mengakses data tersebut. Nah, itu dia termasuk salah satu yang harus ditekankan dalam IRD. Nah, untuk menggambarkan IRD ini setidaknya ada 4 langkah yang harus dilakukan oleh perancang basis data itu. Yang pertama adalah menemukan entitas, yang kedua menemukan atribut, yang ketiga menemukan relasinya, dan yang keempat menggambarkan IRD-nya tersebut menggunakan notasi-notasi yang standar. Seperti itu ya, jadi ada langkah yang harus dilakukan membuat IRD. Nah, yang pertama kita akan membahas yaitu menemukan entitas. Seperti sebelum dijelaskan sama Ibu yang materi yang sebelumnya, yaitu kegiatan belajar kedua, entitas itu adalah objek yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata dan dibedakan antara satu dengan lainnya atau bersifat unik. Jadi setiap entitas itu memiliki atribut yang mendeskripsikan dari karakteristik objek tersebut. Ya, adapun langkah-langkah yang seharusnya dilakukan untuk menemukan entitas dalam suatu sistem database adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat ilustrasi atau gambaran ceritanya tentang sistem yang akan dicari entitasnya itu. 2. Tandai setiap objek yang diwakili oleh kata benda yang ada di dalam ilustrasi tersebut. 3. Untuk setiap objek tersebut, yakinkan bahwa ia memiliki karakteristik yang nanti disebut sebagai atribut. Jadi karakteristik itu disebut atribut nantinya dari setiap objek yang sudah kita tentukan. Kemudian yang keempat, tentukan objek yang merupakan entitas. Jika ia memiliki karakteristik, maka ia bisa jadikan entitas. Yang terakhir, gambarkan entitas beserta atributnya menggunakan notasi simbol yang telah ditentukan. Masuk langsung ke teori yang tadi, Ibu berikan contoh, yaitu sistem database kepegawaian di perusahaan A misalnya ya. Yang pertama, langkah pertamanya adalah membuat gambaran cerita tentang sistem kepegawaian di suatu perusahaan A.
Nah, ini ilustrasinya. Bisa kalian baca atau kalian dengarkan baik-baik ya. Pahami dengan seksama. Perusahaan A memiliki 100 pegawai. Setiap pegawai dipimpin pengawas atau mandor dari pegawai perusahaan itu sendiri. Dan tidak semua pegawai memimpin pegawai yang lain, sehingga satu pengawas dapat memimpin beberapa pegawai. Setiap pegawai bekerja untuk suatu departemen, dan dalam satu departemen dapat terdiri dari beberapa pegawai. Setiap departemen dikepalai oleh seorang pegawai yang bekerja mengenai tanggal tertentu. Sebuah departemen dapat berada di beberapa lokasi. Selain bekerja di suatu departemen, pegawai dapat bekerja pada beberapa proyek. Setiap proyek dikendalikan atau diatur oleh suatu departemen. Namun, suatu departemen tidak harus mengendalikan atau mengatur suatu proyek. Satu departemen dapat mengendalikan beberapa proyek sekaligus, dan satu proyek dikendalikan oleh satu departemen. Satu proyek dapat terdiri dari beberapa pegawai. Untuk keperluan penggajian perusahaan memerlukan data tanggungan pegawai. Seorang pegawai dapat menanggung beberapa tanggungan. Jika seorang pegawai pindah, maka datanya akan dipindahkan atau dihapus berikut data tanggungan atau keluarganya. Nah, itu ilustrasinya ya. Mudah-mudahan kalian paham. Bila belum paham, boleh dibaca kembali nanti. Langkah kedua, menandai pada soal cerita di atas setiap objek yang diwakili oleh kata benda yang ada di dalam ilustrasi tersebut. Ya. Langkah ketiga, untuk setiap objek tersebut yakinkan bahwa ia memiliki karakteristik yang nanti disebut sebagai atribut, sehingga kita menemukan entitas dan kemungkinan atributnya adalah sebagai berikut. Ini dia. Yang pertama adalah perusahaan tadi ya. Perusahaan memiliki atribut nomor perusahaan, nama, dan alamat. Pegawai, atributnya adalah nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin, dan gaji. Pengawas, nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin, gaji. Departemen, nomor, nama, lokasi, jumlah pegawai. Lokasi, tetap lokasi. Proyek, ada nomor proyeknya, ada nama proyeknya, dan lokasi proyeknya di mana. Tanggungannya ini adalah tanggungan keluarganya, ada nama keluarganya, jenis kelamin, tanggal lahir, dan hubungan dengan pegawai itu apa. Itu adalah tanggungan dari pegawai tersebut. Langkah keempat, tentukan objek yang merupakan entitas. Jika memang ia memiliki karakteristik, maka jadikanlah ia entitasnya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Perusahaan. Nomor perusahaan, nama, dan alamat itu hanya berisi satu baris data, dan ini bukan merupakan entitas yang kuat ya, merupakan hanya data perusahaan saja yang hanya diketahui oleh semuanya. Jadi perusahaan ini nomor perusahaannya apa, namanya apa, beralamat di mana secara umum. Pegawai. Nah, pegawai ini memiliki nomor KTP yang unik, kemudian nama, alamat, jenis kelamin, dan gaji. Dan ini setiap pegawai biasanya berbeda-beda. Nomor KTP-nya sudah berbeda dan setiap pegawai pasti berbeda, gitu ya. Dan ini termasuk entitas kuat. Pengawas. Pengawas di sini adalah salah satu pegawai yang bekerja sebagai pengawas. Isinya sama, nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin, dan gaji. Dan ini sama dengan entitas pegawai. Departemen. Ada nomornya, ada namanya, kemudian lokasi departemen di mana, jumlah pegawai dari departemen tersebut ada berapa. Nah, ini jelas. Jadi nomor departemen ini pasti berbeda-beda. Ya. Jadi dia termasuk entitas yang kuat juga. Kemudian lokasi. Nah, lokasi ini karena karakteristiknya departemen, maka dia tidak memiliki karakteristik yang unik. Ya, lokasi di sini dia termasuk atau include di dalam entitas departemen. Jadi lokasi ini bukan entitas ya. Yang berikutnya adalah proyek. Ada nomor proyek, ada nama proyek, dan ada lokasi. Setiap proyek pasti berbeda nomor. Ya, namanya juga biasanya namanya mungkin sama tapi nomornya bisa berbeda. Lokasinya juga biasanya bisa sama, bisa berbeda. Dan ini merupakan entitas kuat karena setiap proyek pasti berbeda-beda. Kemudian tanggungan di sini tadi ada nama, jenis kelamin, tanggal lahir,
dan hubungan dengan pegawai. Ini merupakan entitas lemah karena keberadaannya itu tergantung dari entitas pegawai. Jadi entitas kuatnya itu pegawai, dan tanggungan ini entitas lemah karena dia tergantung dari data pegawai tersebut. Gitu ya. Kenapa disebut entitas kuat dan entitas lemah? Ini sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Oke. Berikutnya kita akan menemukan atribut. Nah, di pelajaran sebelumnya juga Ibu sudah menjelaskan bahwa atribut adalah sifat-sifat atau karakteristik dari entitas. Nama atribut ini identik dengan nama kolom atau field-nya pada suatu tabel dalam basis data. Ya, ada beberapa macam ya, kemarin ya Ibu sebutkan ada 5. Ya, ada simple atribut dan composite atribut, single value, kemudian mandatory, derived, kemudian key atribut. Adapun untuk menemukan atribut dapat dilakukan melalui langkah-langkah di bawah ini, yaitu tentukan dan lengkapi karakteristik dari tiap entitas. Dari setiap karakteristik tersebut tentukan termasuk atribut apa. Kemudian gambarkan entitasnya beserta atributnya dengan not. Nah, ini Ibu sudah gambarkan dari hasil tadi soal cerita yang tadi, contohnya ya. Dimulai dari pegawai. Jadi entitas pegawai ini memiliki atribut, di mana atributnya adalah nama KTP, jenis kelamin, kemudian nama, dan namanya ini ada nama depan, ada inisialnya, ada nama belakang. Kemudian memiliki juga atribut alamat dan gaji. Kita gambarkan seperti ini ya, entitas ini adalah persegi panjang kotak, kemudian atributnya adalah oval seperti ini. Nah, kemudian entitas berikutnya adalah departemen. Ya, departemen ini memiliki nomor departemen, kemudian nama departemen dan lokasi departemen. Nah, kemudian ada jumlah pegawai di sini, termasuk entitas yang atribut yang berbeda ya. Nanti kalian bisa lihat termasuk atribut apa ini ada di pertemuan sebelumnya. Kemudian proyek ini juga sama. Ini adalah entitas proyek ya, gambarnya persegi panjang, memiliki atribut nomor, nama, dan lokasi. Bisa kalian buat seperti ini. Nah, tanggungan kenapa dibuat double persegi panjang? Karena dia adalah entitas lemah. Lambangnya seperti ini. Memiliki atribut nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan hubungan dengan pegawai tersebut. Ya. Dan kalian masih ingat kenapa disebut entitas lemah? Karena keberadaan tanggungan ini tergantung dari entitas kuat atau entitas pegawai. Mudah-mudahan kalian paham. Ibu harap materi kali ini kalian catat baik-baik di buku kalian supaya tidak lupa atau tidak harus membuka video dari Ibu ya. Oke. Berikut ini akan Ibu berikan latihan soalnya. Untuk praktek membuat entitasnya nanti akan ada di pertemuan berikutnya ya. Kalian latihan lagi dengan menulis kembali dari materi ini, mudah-mudahan kalian akan paham. Dan berikut ini adalah latihan soal. Ini ada 3 soal saja dan mudah-mudahan kalian bisa menjawab dengan baik. Kalian tulis soal dan jawabannya di buku tulis kalian seperti biasa. Kemudian kalian jawab. Setelah selesai kalian foto dan kirimkan ke Ibu langsung, boleh by WA atau boleh by aplikasi ya. Tapi harus mengabarkan Ibu juga melalui WA. Gitu ya. Jangan lupa kasih nama juga di soal di buku catatan kamu itu ya nak ya. Oke, yang pertama soalnya adalah jelaskan secara singkat definisi IRD. Yang kedua, jelaskan secara singkat langkah-langkah untuk identifikasi atau menemukan entitas. Yang ketiga, jelaskan secara singkat langkah-langkah untuk mengidentifikasi atau menemukan atribut. Tadi semua sudah kita bahas ya nak ya. Oke, mudah-mudahan kalian paham untuk materi kali ini tentang IRD. Selamat belajar, terus semangat, jaga kesehatan selalu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.